Ya, Prof. Tapi apa tujuannya? Apa yang Anda mau capai dalam rangka kolaboratif governance ini untuk penanganan stunting? Stunting yang seperti apa? Sekarang ini kan sudah ditangani, Betul, Prof. ya. Betul, Nah, Prof. sudah Betul. tertangani. Apalagi saya lihat itu ada penurunan angka stunting di Kabupaten Biak, Numfor, ya. Siap. Nah, jadi ini perlu dirumuskan nih dalam rangka penanganan. Ya, mungkin barangkali lebih bagus dalam penurunan angka stunting. Kalau penanganan kan selama ini sudah ditangani Siap, dengan Prof. berbagai cara, ya. Siap, Prof. Nah, dicarikan di situ apa tujuannya itu dalam mengelola stunting dengan kolaboratif governance, Siap. ya. Nah, Siap. silakan dirumuskan ini judulnya. Kalau begini judulnya ini belum apa target capaian dari rencana penelitian yang mau dilakukan, ya. Tapi saya pikir dari segi gagasan ini tinggal mau diarahkan itu, ya. Siap, Prof. Siap. Oke, berikut di latar belakang harus ada data-data faktual. Jadi maksudnya begini, penanganan stunting itu penting, ya. Artinya bagaimana diturunkan, ya, dengan angka-angka yang cukup tinggi, ya. Apa data harus dikemukakan itu, data-data, karena kita ini tidak apa namanya, tidak mengemukakan keinginan, tetapi berdasarkan data itulah yang kita jadikan sebagai dasar untuk menyatakan sesuatu, karena disitulah nilai ilmiahnya. Saya lihat data-data di sini tidak clear ini di latar belakangnya. Siap, Prof. Artinya maksudnya bagaimana bentuk, ya, kolaboratif governance yang ada, apakah memang belum berjalan atau belum maksimal, itu dikebutkan, ya. Siap. Siap. Kemudian di dalam menjalankan itu, ya, kolaboratif governance ini mungkin ada faktor-faktor yang semestinya berperan, tapi belum berjalan dengan baik, belum maksimal lah, ya. Siap. Siap. Mungkin sudah jalan tapi perlu diperbaiki. Nah, itu dibeberkan semua di latar belakang dengan data-data yang ada, bukan opini. Siap, Prof. Ya, karena ilmiahnya itu berdasarkan data, bukan opini, bukan opininya ini, keinginannya ini Pak Iswahyudi, ya. Nah, kemudian bentuk kolaboratif governance yang bagaimana yang Anda harapkan dalam rangka sebagai solusi, ya, penurunannya. Kalau penanganan itu kan memang tertangani selama ini, hanya mungkin tidak menurun. Kalaupun menurun relatif kecil, padahal yang kita kan lebih standar yang lebih baik lagi, ya. Siap, Prof. Siap. Siap. Nah, seperti apa modelnya yang Anda mau tawarkan supaya optimal penurunan dari stunting itu yang ada di Kabupaten Biak. Kalau ini clear, sampai ke belakang ini bagus, bahkan teori-teorinya ini kemukakan, bisa berjalan dengan baik, sempurna, dan di situ pencerminannya. Siap. Nilai berpikir sekitar 30%, kalau latar belakang itu utuh. Siap. Ya. Siap. Nah, bukan opini, tapi fakta yang ada di Kabupaten Biak berdasarkan data, ya, dari DPS. Saya kira itu, ya. Siap, Prof. Nah, itu jadikan sebagai masalah. Nah, ini oke, tapi dari segi gagasan tadi saya sudah kemukakan, jadi bukan penanganan, tapi mungkin penurunan, ya, ataukah apalah istilah yang lebih bagus, ya. Siap. Carikan di situ. Izin, Prof, kalau pencegahan, Prof, penanganan dan pencegahan, Prof. Kan pencegahan tidak bisa tercegah karena sudah ada. Oh iya. Ya. Siap. Apalah istilah yang lebih bagus, cocok untuk S3 punya. Siap, Ya? Prof. Siap. Ya, kalau pencegahan jangan terjadi
Padahal ini sudah berjalan dan ini stunting memang juga, apalagi kalau untuk biak saya kira memang besar. Masih Nah, tinggi, tadi Prof. Anda mengatakan bahwa ironis sekali Ya, karena sumber daya alamnya khususnya perikanan ini potensial untuk Kabupaten Biak. Tapi kenapa mesti begitu? Nah, betul, ini Prof. masalah. Betul, Prof. Berarti ada pengelolaan yang tidak maksimal. Ah, dibutuhkanlah satu model, Ya, ya. ya, betul. Nah, yang Anda tawarkan satu model eh, Kolaborasi. kolaboratif governance Siap, untuk menangani stunting. Nah, itu mantap. siap, Prof. Oke, nah barulah dikemukakan di belakang ini teori-teori yang anda harapkan ya. Nah itu. Yang berikut di halaman 13, coba dilihat di situ ada halaman kerangka konsep penelitian. Ini kerangka konsep penelitian ini saya temukan ini apa itu proses kolaboratif governance itu. Sebenarnya itu harus diurai di situ. Hanya Siap, dialog tatap muka apa ini? Ya, tidak boleh gelondongan begini. Ini model harus sedikit peta konsepnya ini, skemanya ini, skematisnya ini lebih bagus dengan alur-alur variabel-variabel yang ada di dalam proses kolaboratif governance. Ini kalau begini tidak berproses ini. yeah. Berproses ini modelnya ini. Gelondongan masuk di dalam itu dialog, membangun kepercayaan, komitmen. Ya, tidak dilihat seberapa besar frekuensi pengelolaan itu dalam hubungannya dengan proses kolaboratif governance. Ya, begitu Pak Iswari. Siap, Prof. Siap. Saya. Ya oke, tapi nanti lah dengan anunya ya. Siap, Prof. Siap. Makasih banyak, Oke, Prof. dari segi ide gagasan, Ya. oke, tapi ya masih perlu penyempurnaan lebih bagus ya. Siap, Prof. Baik Siap. tema, latar belakang, begitu juga si metode penelitian. Siap, Prof. Saya lihat di metode penelitian belum rinci dengan baik. Ya, dari setiap data yang Anda akan peroleh, sumber data atau informasi yang Anda akan peroleh, Iya. itu disebutkan apa yang Anda peroleh dengan metode apa. Iya. Ya, kemudian perolehan data itu dengan menggunakan metode itu akan distimulir untuk menjawab permasalahan ini. Ah, itu sangat bagus. Ya. Siap, siap, Prof. Nah, masih bersifat teori bahwa Betul, Prof. bagaimana misalnya seperti sumber-sumber data ya, baik primer, sekunder, tapi bagaimana primer dan sekunder itu Anda gunakan, dan data apa yang Anda butuhkan dan Anda peroleh, dan data yang diperoleh itu dalam rangka untuk menjawab persoalan atau permasalahan ini. Ya. Nah, ada juga saya lihat informan ini tidak jelas, belum jelas juga informan yang Anda butuhkan secara rinci, apa yang Anda perlukan dalam informan kunci yang Anda masukkan ya. Tapi itu saya sarankan nanti dalam penyempurnaannya disebutkan itu ya. Siap. Apa metode itu, apa yang Anda peroleh dengan menggunakan metode itu. Bukan hanya menyebutkan bahwa metode ini dipakai ya, tapi tidak menyebutkan itu bagaimana perolehan data yang Anda peroleh. Nah, ini juga saya lihat itu ada hasil antara. Coba jelaskan dulu pada saya kenapa ada hasil antara itu yang Anda kemukakan. Hasil pertengahan. Oh, itu izin Prof menjawab. Hasil antara ini adalah bagian dari indikator untuk melihat kolaborasi government keberhasilannya, Prof. Jadi sejauh mana berhasilnya kolaborasi pemerintah itu dalam penanganan stunting. Nah, dari situ nanti bisa dilihat, Prof. Kenapa dikatakan antara? Kami mengutip teori yang ada, Prof. Teori indikator dari Ansel itu, Prof. Demikian. Nanti di anu ini ya. Siap. Diperluas, Prof. Diperjelas ya. Diperluas ya. Iya. Oke, perannya oke. Jadi Ya, teknik data tadi seperti yang saya kemukakan. Nah, begitu juga analisisnya. Ya, bagaimana Anda menganalisis data-data yang diperoleh? Siap. Dikemukakan di situ. Siap, ya. Prof. Data yang telah dikumpulkan, kemudian Anda dengan itu belum ya. Oke, tapi saya kira sebagai gagasan saya siap, Prof. Saya sempurnakan dengan baik, dan khususnya menyangkut masalah kerangka berpikir tadi. Saya
Saya berharap agar Siap. supaya kerangka konsep penelitian ini dirumuskan dengan detail, dengan variabel Siap. secara bagus. Jangan gelondongan begini baru di kota. Tidak Iya. ada proses kalau dia dikumpul dalam kota baru ditutup. Tidak ada proses yang bekerja. Padahal di sini adalah proses kolaboratif governance dalam rangka mewujudkan penanganan stunting yang rendah Kabupaten Biak. Nah, pertanyaan terakhir saya, coba jelaskan apa perbedaan. Tadi Anda mengemukakan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti tentang ini. Di pemahaman saya banyak ini penelitian-penelitian yang begini sama penanganan stunting dengan kolaboratif. Apa penciri dari penelitian yang ditawarkan oleh Iswayudi dengan penelitian-penelitian terdahulu? Ya, oke, silakan. Baik Prof, izin tabik, terima kasih banyak Prof atas masukannya. Pertama, saya mengkonfirmasi berkaitan dengan data yang ada di latar belakang Prof. Memang sejauh ini kami dari sisi konsep gagasan awal ini Prof, data yang kami peroleh ini masih sejauh kami melihat dari referensi-referensi yang ada, terutama di referensi di pemerintah daerah dan di beberapa internet yang ada Prof. Untuk kelengkapan sempurnanya nanti akan kami coba sempurnakan di rencana proposal penelitian Prof. Yang kedua, berkaitan dengan kebaruan Prof untuk novelty dari penelitian ini Prof. Kami sudah mereview di beberapa jurnal yang ada, termasuk di Google Scholar dan lain-lain. Memang terkhusus untuk di Kabupaten Biak Numfor untuk lokasinya Prof memang belum ada. Termasuk juga dari sisi ini Prof, kami melihatnya dari sisi kearifan lokal Prof, bahwa kolaborasi pemerintah daerah ini dikaitkan dengan kearifan lokal dan kekayaan sumber daya alam Prof, itu memang belum ada yang melihat ke sana Prof. Sejauh ini yang kami lihat kolaborasi yang sifatnya antara pemerintah dan swasta, tidak dilihat dari sisi kearifan lokalnya Prof. Itu mungkin pemahaman yang bisa kami sampaikan Prof. Mungkin ada arahan Prof. Baik, menyangkut masalah lokasi tidak masalah. Siap. Tapi penelitian beberapa tempat itu bisa dielaborasi. Ya. Iya, banyak penelitian-penelitian di beberapa tempat. Yeah. Ya. Nah, bagaimana dengan di Biak? Nah, itu bisa dikemukakan karena mungkin punya karakteristik ya tipologi tersendiri untuk Kabupaten Biak. Tetapi pemahaman penelitian yang dikemukakan, nah itu sudah terpenuhi memenuhi. Ya, tinggal Anda memasukkan sebagai kondisi-kondisi karakteristik wilayah. Ya. Siap Prof. Ya, dan harus masuk itu di seperti tadi yang dikemukakan itu harus masuk di dalam kerangka kerangka penelitian ya. Siap Prof. Sebagai skematis tadi yang dikemukakan harus bagus sih skemanya, harus mencirikan ini S3 ini Pak Iswadi ini kalau begini S1 ini halaman. Iya Prof. Izin. Nah, ada proses hanya dimasukkan dalam kaleng baru ditutup. Bagaimana dapat proses? Padahal proses kolaboratif governance yang Anda maksud ini diubah satu-satu, termasuk tadi yang dikemukakan itu tidak tercover di sini tadi. Betul. Di kerangka. Ya. Oke, saya kira dari saya cukup sekian. Saya kembali kepada Ketua Prodi Profibdan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Prof Haji Muhammad Ramli atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Ya, tolong kirim ke saya nilainya. Ya, ada pertanggungjawaban akademik. Oke. Ya, ini masa-masa transisi nih Prof, masa yang Iya. Minggu depan sudah ketua putih baru nih. Ya, silakan penguji kedua Ibu Asosiasi Prof. Dr. Rismaniswati, silakan. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Rifdan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ramli Umar dan untuk Bapak Iswahyudi. Pak Iswahyudi, cukup jelas kan dengar suara saya? Siap Ibu, sangat jelas Ibu, siap. Oke, baik. Ini lagi di Papua ya? Benar Bunda, lagi di Papua, di Biak. Oke, baik. Karena ini adalah ujian gagasan awal ya. Gagasan awal itu sebenarnya adalah pengganti dari ujian tes tulis yang dulu itu melingkupi kemampuan filsafat ilmu
kemudian metodologi penelitian, dan substansi keilmuan. Dan itulah yang diramu menjadi gagasan awal untuk menjadi acuan dan gambaran akan seperti apa arah penelitian ini, ya. Oke, kalau lihat ini judulnya apa ya, kemasan judulnya? Saya sedang coba cari soalnya filenya. Iya. Saya kemarin tercecer yang Pak Iswahyu dibawa karena lagi pindah ruangan kan. Siap, Prof. Izin judulnya Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Biak Numfor. Oke. Dengan kemasan judul apa sesungguh yang menjadi hal paling krusial, Pak Isgab, ini adalah sesuatu yang memang layak diteliti, ilmu administrasi publik. Siap, Prof, izin menjawab. Iya. Baik, Prof, izin terkait dengan hal yang urgensi yang menjadi penelitian dari penelitian kami ini, Prof, bahwa tadi kami sudah paparkan di awal berkaitan dengan latar belakang secara umum garis besar, Prof, di Indonesia ini angka stunting itu masih sangat tinggi, Prof, di kisaran 30% secara nasional. Dan juga ini sangat mengganggu terkait dengan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, Prof, ketika terganggunya kualitas kesehatan terutama stunting, Prof. Karena stunting ini adalah gangguan pertumbuhan, diantaranya adalah ukuran dan juga kecerdasan. Nah, sehingga perlunya diadakan kolaborasi pemerintah baik secara nasional maupun di daerah, terkhusus kolaborasi bersama masyarakat dan pihak swasta. Nah, untuk urgennya di Biak, Prof, untuk bagaimana kami ingin merekomendasikan model kolaborasi di pemerintah Biak, karena yang kami lihat secara data, Prof, di Biak sendiri masih tinggi. Tahun 2021 itu masih 34%, Prof, untuk angka stunting. Memang ada penurunan di 2021 itu menjadi 27%. Namun target dari pemerintah pusat secara nasional itu 14%, itu masih sangat jauh. Nah, sehingga kami ingin coba melihat sekaligus nanti akan seperti yang disampaikan Prof Ramli tadi, model seperti apa sih yang bagus itu untuk menangani atau menurunkan angka stunting di Kabupaten Biak Numfor. Terlebih dari bahwa Biak ini adalah salah satu kota kecil yang sangat kaya alam sumber daya ikan, Prof. Kita sama-sama tahu bahwa gizi ikan itu sangat tinggi, namun ini berbanding terbalik dengan kondisi angka stunting yang masih sangat tinggi. Demikian, Prof, izin. Oke, baik. Saya kira ini ide awal yang sangat menarik ya, dan bisa menjadi kontribusi untuk membantu kebijakan dan penanganan, apalagi ini program nasional. Oke, ide awalnya menarik. Nah, sekarang kira-kira nih, apa yang mau dituju atau target akhir dari riset ini sesungguhnya seperti apa? Apakah menemukan model, apakah pengembangan strategi, atau seperti apa novelty-nya nanti? Ya. Baik, Prof, izin untuk tujuan atau ending goals yang ingin kami capai dari penelitian ini, Prof, bahwa ada dua tujuan, Prof. Tadi sudah disebutkan terkait dengan strategi, Prof. Yang kami lihat untuk sementara ini, strategi penanganan stunting ini atau penurunan angka stunting ini masih bersifat belum terlalu banyak melibatkan pihak swasta, terutama kemudian pihak perguruan tinggi, Prof, untuk penurunan angka stunting. Kita sama-sama paham dan tahu bahwa peran perguruan tinggi itu untuk di masyarakat itu memang dari sisi pengabdian masyarakat itu bisa diberdayakan begitu, namun pemerintah daerah belum melihat ke sana, Prof. Nah, sehingga dengan adanya penelitian ini kami akan mencoba merekomendasikan, diantaranya adalah bagaimana pelibatan swasta khususnya perguruan tinggi, khususnya di kampus begitu, untuk penurunan stunting.
Dan juga yang kedua, goalnya adalah kami ingin mencoba bersama promotor tentunya menawarkan model kolaborasi yang seperti apa, Prof. Disandingkan dengan kearifan lokal yang ada, Prof. Satu sisi memang kekayaan alamnya luas, budayanya juga banyak begitu. Ini yang akan kami coba berikan gagasannya, Prof. Izin. Oke, baik. Nah sekarang saya tidak membaca naskahnya nih. Bolehkah menjelaskan ke saya dari identifikasi terhadap gap risetnya, rumusan masalahnya seperti apa yang? Iya. Untuk rumusan masalah, Prof, ada 3 rumusan. Pertama adalah kami akan melihat bagaimana kolaborasi governance, kolaborasi pemerintah dalam menangani stunting di Kabupaten Biak Numfor. Yang kedua, kami melihat apa faktor determinan, apakah sebagai penghambat atau sebagai pendorong dalam kolaborasi governance itu untuk menangani stunting. Dan juga yang ketiga, apa model apa atau apa model yang kemudian tepat untuk penanganan stunting ini, Prof. Demikian, izin. Oke, baik. Kemudian boleh lihat lanjutnya tujuan penelitiannya? Iya. Menganalisis. Oke, ini yang saya hanya mau memastikan bahwa tujuan penelitian yang diidentifikasi, yang disusun, ini adalah tujuan penelitian yang memang sudah sesuai pada level 9 di KKNI ya. Batasannya nggak boleh hanya sekedar mengidentifikasi, tapi menganalisis. Oke, saya kira ini menarik. Mudah-mudahan kemudian setelah ini Pak Iswahyudi mendapatkan tim promotor yang tepat untuk mengembangkan gagasan ini ya, karena ini luar biasa untuk dijadikan sebuah ide riset yang menarik. Baik, Prof. Lindan, saya kira cukup. Saya sekalian mungkin kirim nilai dan langsung izin live karena masih ada 2 ujian. Iya, masih ada 2 ujian dia 1, Prof. Makasih banyak, Prof. Makasih banyak, Prof. Makasih banyak. Prof. Ramli juga, tolong kirim saya nilainya supaya dilapor. Oke, sekarang saya lagi sebagai penguji. Pak Iswahyudi ya. Ini memang riset idenya atau judulnya bagus sekali. Collaborative governance dalam penanganan stunting. Jadi Bapak nanti bukan dokter stunting, tapi dokter administrasi publik yang membahas tentang collaborative governance. Sekarang kan mana era collaborative governance di abad ke-21 ini. Ya. Cuma dilihat pada penanganan stunting itu ya. Fardu ainnya adalah collaborative governance. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Ramli, betul tadi. Yang diteliti nanti proses kolaborasinya itu ya. Jadi di kerangka konsep tadi ya memang dinarasikan ya, diargumentasikan ya, tidak kota-kota seperti itu betul ya. Tapi memang sumbernya tidak apa-apa, tapi itu dibumikan. Hubungan antar konsep ya, tentu harus berdasarkan keterkaitan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan novelty-nya, temuannya nanti untuk menemukan apa gitu. Oke. Sekarang Bapak sudah tahu kolaboratif apa yang dilaksanakan di sana? Apakah model triple helix atau pentahelix? Baik, Prof. Izin menjawab. Belum tahu sama sekali. Iya. Sejauh ini yang kami di sana. Ini di sini Kabupaten Biak. Iya. Sejauh ini yang kami lihat, Prof, dari sisi referensi dan pengamatan kami secara langsung, Prof, melalui media dan seterusnya. Selama ini yang dilakukan pemerintah hanyalah kemudian melibatkan pemerintah itu sendiri, kemudian pihak angkatan, masih seputaran pemerintah sendiri, Prof. Belum langsung kemudian melibatkan masyarakat, Prof. Terutama di perguruan tinggi, Prof. Jadi belum ada ini istilah triple helix dan kolaborasi tidak ada, belum di sana. Belum, Prof. Belum. Nanti baru antar instansinya saja mereka. Betul, Prof. Iya. Jadi nanti akan kita teliti apakah model ini atau
prosesnya ini kita potret dari teorinya siapa yang pakai ini. Ya. Untuk teori Prof, kami coba menggunakan teori Gas and Ansel Prof, yang melihat dari 5 indikator itu Prof, dari sisi awal sampai proses dan hasilnya Prof. Dari proses itu ada 5 indikator, mulai dari mohon izin kami tampilkan kembali, ada nih Prof. Iya, siap Prof, siap. Ada dialog. Ini berkaitan dengan proses yang Prof tadi sampaikan. Ya. Nah itu nanti juga dibahas di latar belakang yang mengungkapkan kesenjangan antara baik. Dasolen dengan Dasei. Baik, siap. Harapan dan kenyataan. Siap. Menurut penelitian Bapak itu memotret dari teorinya Ansel dan Gas. Siap, nah, siap. Bunyikan itu latar belakang 5 elemen itu. Bunyikan bagaimana seharusnya dan bagaimana senyatanya. Terutama nanti di proposal. Ini kan masih gagasan awal, betul ya, betul. Siap. Tapi intinya seperti itu. Nah, apakah mereka yang kolaboratif ini data awal itu betul-betul ada posisi dan peran penting masing-masing dan dilaksanakan dengan baik atau belum? Silakan. Ya, Prof. Sejauh ini kami belum bisa lebih dalam lagi, Prof. Apakah masing-masing sudah berperan atau belum? Tetapi secara berita yang kami akses begitu sudah ada, namun komitmennya mungkin ini, Prof. Secara berkesinambungannya yang tidak ada, Prof. Jadi sekali kegiatan selesai begitu. Nah, jadi identifikasi dan petakan dulu di latar belakang mengenai masalah proses kolaboratif governance. Nanti lihat hasilnya di apakah berhasil dalam penanganan stunting. Jangan sampai malah meningkat stuntingnya. Ya. Ya itu. Siap. Jadi intinya Bapak mau meneliti kolaboratif governance cuma dilihat pada penanganan stunting. Nah, betul tadi Prof. Hamdi bukan lagi pencegahan. Ya. Sudah terjadi kan? Sudah berapa angka stuntingnya sana? Angka stunting 2021 masih 27%, Prof. Dari target nasional 14%. 2021 yang terbaru? Terakhir yang kami akses 2021, Prof. Izin belum rilis lagi, Prof. Iya, harus di-update itu ya. Siap. Oke, yang penting intinya di latar belakang itu pertajam lagi ya. Tadi riset gap-nya, kesenjangan antara apa maunya teori regulasi dengan kenyataan terkait dengan kolaboratif governance dalam penanganan stunting. Ya. Siap. Tapi berbasis data nanti ya. Siap, Prof. Siap. Jadi bukan berdasarkan opini dari betul program tadi ya. Jangan pakai opini. Kami belum bisa masuk ke ini, Prof. Belum bisa masuk mengambil data secara mentah Mungkin ada menyaksikan penelitian terdahulu ya. Iya, siap. Ada lakip sakit macam-macam itu. Siap. Hal itu. Oke. Yang kedua, jadi ini Bapak mau melihat rumusan masalah pertama stunting ini dari Ansel and Gas. Iya. Yang kedua, faktor determinan. Kolaboratif governance. Acuannya di mana diambil ini? Teori atau berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu atau opini Bapak? Iya, izin Prof. Yang memang rumusan masalah yang kedua ini, Prof. Kami belum mendapatkan ini, Prof. Belum mendapatkan teori yang pas berkaitan dengan faktor determinan, Prof. Mungkin nanti dalam pembimbingan mohon diarahkan barangkali, Prof. Mohon izin. Ya, kami hanya masih melihat ini, Prof. Masih melihat bagaimana kolaborasinya, yaitu dilihat dari dialog, membangun kepercayaan dan seterusnya tadi, Prof. Untuk faktor determinan barangkali kami harus lebih kemarin tadi itu Ansel Gas. Iya. Itu ada hal-hal yang mereka tidak akan terkait dengan itu kan. Iya. Itu menjadi faktor determinan. Mungkin nanti masalah komitmen pemerintah macam-macam lah. Baik. Tapi nanti kan diuji di lapangan nanti. Iya, betul, Prof. Tapi ini kan berdasarkan hasil penelitian dulu yang terkait atau laporan yang terkait dengan penanganan stunting di biak awalnya.
Kemudian rumusan masalah ketiga, Anda mau menemukan model, ya. Iya. Jadi model, ya, ini memang sesuai dengan tadi level 9, tapi usahakan di rumusan masalah pertama itu nanti cari apakah mereka sudah ada punya model atau belum. Iya, betul Prof. Kalau sudah ada modelnya, toh, ya, umpamanya model triple helix atau pentahelix, itu yang diteliti nanti. Ya. Nanti Bapak menjadi rekonstruksi model atau merevisi model lama menjadi model baru. Ya. Hasil penelitiannya Pak Iswahyudi tahun 2024, nanti selesai di tahun 2025 ini umpamanya, ya. Amin. Ini maksudnya itu the new model. Iya. Lahir karena Bapak sudah teliti rumusan masalah pertama. Iya. Apakah sudah ada model atau belum punya model, atau ada model tapi mereka tidak laksanakan prosesnya dengan baik seperti tadi yang diminta oleh Prof. Ramli, dan situ akan terungkap faktor determinan. Siap. Oke. Kemudian tujuan itu sudah perintahnya satu komando saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji atau menganalisis dan mendeskripsikan atau menjelaskan, gitu. Di perintah di atas satu saja. Satu, ya. Proses kolaboratif governance. Yang bisa masyarakat proses, ya. Dua, faktor determinan. Ya. Tiga, menemukan model baru atau strategi baru kolaborasi. Dia bukan lagi mengkaji manusia, dia menemukan atau menghasilkan atau merancang, menemukan model baru atau strategi baru dalam kolaboratif governance, dari triple ke penta atau dari penta ke hexahelix. Ya. Siap. Pokoknya begitu nanti alur-alurnya, ya. Izin Prof, mohon bertanya Prof. Ya. Berarti dalam hal ini kami melihat dulu model yang sudah berjalan begitu Prof ya? Apakah hexa atau penta gitu Prof? Iya, kalau ada modelnya itulah menjadi nanti di latar belakang rumus masalah di proposal itu. Bagaimana penambahan model triple helixnya atau pentahelix di sana, kan begitu. Siap. Ini kan belum Bapak ke proposal, baru saja dulu apa-apa. Nanti cek, kalau sudah ada modelnya itu yang ditanya, bagaimana penambahan model atau proses kolaborasinya itu nanti, ya. Siap Prof, siap. Nah sekarang yang terkait dengan metode penelitiannya. Kenapa Anda mau menggunakan penelitian ini? Ini dari mana sumbernya Anda mengatakan bahwa penelitian pendekatannya kualitatif? Buku siapa yang dipakai ini? Izin untuk metode penelitian Prof. Kami siapa? Siapa dari siapa? Yang menulis buku siapa? Sugiono Prof, izin. Ya, biasanya itu kalau begini ada beberapa yang terdahulu yang diteliti oleh pendekatannya studi kasus, ya. Kan setiap provinsi, setiap kabupaten itu punya kasus-kasus tersendiri dalam hal penanganan stunting. Ada baru-baru ini S2 saya bimbing di Sunjai, ya. Itu juga. Jadi ada semacam strategi yang diterapkan oleh pemerintah Senjai, ada juga nanti yang ditawarkan oleh peneliti, gitu, ya. Tapi dia pendekatannya studi kasus. Ya. Kalau jenis penelitian itu yang umum itu tiga yang kita pakai. Ada kualitatif, ada kuantitatif, ada mixed method, ada R&D, research and development, macam-macam itu jenis. Ya. Pendekatannya itu ya ada fenomenologi, ada studi kasus. Ya. Kalau yang begini-beginian itu masih satu, deskriptif, ya, macam-macam itu, ya. Tapi nanti ini
bisa saja umpamanya jenis penelitiannya kualitatif, pendekatannya studi kasus di biak nomor. Baca nanti ya terkait dengan stunting penanganannya sudah banyak itu. Siap. Itu yang diambil oleh program ini. Cuma Bapak malas mau melihat di internet hasil-hasil penelitian dan jurnal tentang ini banyak sekali. Siap, Prof. Itu ya. Nah, jadi jenisnya kualitatif, pendekatannya studi kasus. Sumber data primer itu dari mana diambil? Sumber data, Prof, izin. Primer, yang primer. Iya. Di mana diambil? Apa jenis-jenisnya? Sumber data primer dari observasi dan wawancara, Prof, izin. Ya jangan lagi biar anunya harus hafal mati itu. Iya. Ya. Siap. Jadi primer ya sudah tulis ini tapi tidak usah kalau baca lagi. Paham saya dihafalnya. Sekunder. Jadi primer itu utama. Sekunder itu penunjang, tambahan. Nah, dasar sekunder diambil dari mana ini? Dari informannya pertama dari pemerintah daerah, Prof. Di sini ada Dinas DP3 KAB, ada kesehatan, dan juga ada dari pihak swasta. Di sini ada ormas-ormas, kemudian dari masyarakat, Prof. Itu dari data sekunder itu dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penanganan stunting. Ya, itu tadi yang Bapak gunakan itu masih masuk ke sumber data primer ya. Itu bisa melalui itu tadi wawancara. Ya, jadi ini memang harus diolah kembali ini bab 3-nya. Riset metodenya. Kemudian informannya. Apakah ini orang-orang ini paham terkait dengan masalah ini? Coba, ini siapa ini? Pihak kabupaten. Iya. Izin, Prof. Dinas. Nah, siapa ini? Yang umum begini. Iya. Untuk informan, Prof, ini orang-orang yang berkaitan langsung tugas fungsinya untuk konsep satu ini begitu. Orang-orang yang berkaitan langsung atau paham tentang masalah ini yaitu satu ini, dua ini. Oh iya, siap, Prof, siap. Jangan umum begini. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Biak. Lembaga Zakat Assalam. Nah, apa hubungannya lembaga zakat dengan ini? Nah, harus dan Iya, siap. Oh, dideskripsikan terkait fungsi perannya, Prof, ya. Iya, itu seharusnya seperti itu. Tidak asal menulis, bisa tunggu. Siap. Fokus penelitian itu ya, sesuaikan dengan masalah. Baik. Satu, menyangkut masalah apa tadi? Masalah pertama. Bagaimana kolaborasi, Bro? Nah, yang pertama fokusnya adalah tadi proses kolaboratif governance dalam penanganan stunting. Oh iya. Nah, baru nanti dideskripsikan di bawah paragraf 2-nya. Nah, di kolaboratif proses ini apa yang diteliti? Tadi yang diminta oleh Prof. Ramli tadi. Iya. Nah, itu nanti akan menjadi diobservasi pelaksanaannya dan diwawancarai dan dicari dokumennya. Iya. Begitu juga faktor determinan nomor 2. Apa indikator elemen-elemen yang terkait dengan ini? Itu yang diteliti, toh? Siap. Nah, kemudian model kolaboratif. Nah, tadi itu model yang sekarang sebenarnya itu. Iya. Model yang mereka terapkan. Nanti Bapak menjadi merekonstruksi model baru yang lebih cocok, yang lebih cepat menangani stunting. Tujuan juga ya sesuaikan dengan tadi ya. Yang ketiga itu menemukan model kolaboratif ya, atau strategi nanti tergantung nanti tim promotornya ya, konsultasi itu nanti. Kemudian manfaat teoritis, manfaat praktis. Itu teoritis itu yang terkait dengan pengembangan administrasi publik. Biasanya teman-teman itu 1 ini, 2 ini, 3 ini. B, manfaat
praktis, satu ini, dua ini. Ya, cari baca nanti ya, disertasi yang ada di perpustakaan pasca. Ya. Siap Prof. Jadi di landasan teori. Ini masalah apa ini? Kolaboratif governance. Iya. Jadi nanti teorinya menjadi apa? Teorinya Ansel Gans itu menjadi grand theory atau middle theory dia? Teori operasional Prof. Yang grand teorinya lebih ke administrasi publiknya Prof. Ya, itu masuk ke administrasi publik. Iya. Yang mana itu? Yang kedua untuk middle-nya adalah teori manajemen publik Prof. Ya, nanti diungkapkan itu Ya, kan siap Prof. di kajian Iya. landasan teorinya atau kajian teorinya. Benar Prof. Siap. Kenapa itu masuk situ? Karena begini. Benar Prof. Siap. Jadi jangan hanya ditempel begitu. Betul Prof. Di sini. Diceritakan. Karena dia bicara tentang ini Ya. terkait dengan penanganan stunting. Stunting, betul Prof. Kata kunci begitu. Siap. Di narasi argumentasikan semua tadi, baik grand teorinya, Middle-nya sama middle teorinya dan Rasional. aplikatif. Ya. Nah, di aplikatif teori itu pakai tadi, apakah mau menghasil model? Jadi pakai teori modeling. Teori Siap. model. Kalau mau menghasilkan strategi. Yang banyak, pokoknya disertasi, tesis menyangkut masalah ini. Ada itu model penanganan. Siap. Modelnya ada. Begitu juga di teori strateginya. Jadi saya terus masukkan. Jadi Bapak harus mencari ya. Siap Prof. Bapak sudah menyerah, baru masukkan ke penguji teorinya. Saya sendiri dulu, jangan menyiksa pembimbing, promotor dan penguji. Iya Prof. Menjelaskan ini, informannya, ini terkait ini dengan ini terkait ini, begitu ya. Karena dia paham ini karena ini begitu, dibunyikan. Nah itu tadi ya. Fokus dulu, ditunda 1, 2, 3. Paragraf dari bawahnya, deskripsi fokusnya. Iya. Fokus pertama yang diteliti ada ini. Kedua ini, begitu ya. Siap. Kemudian saya tanya ini, teknik pengabsahan data, ya halaman 19 itu jangan hanya tulis saja nanti. Iya. Mulai dari kredibilitas itu, kemudian yang kedua transferabilitasnya, kemudian yang ketiga dependability-nya, kebergantungannya, dengan yang keempat konfirmabilitasnya ya, itu nanti dibunyikan ya. Ini kan masih konsep ini. Iya. Ini dijelaskan nanti ya Prof ya, dijabarkan ya Prof untuk ya, nanti kredibilitasnya seperti apa gitu ya Prof. Tapi ini karena apa pakai masih gagasan awal. Iya. Tapi Bapak harus kuasai. Siap Prof. Hanya dikasih masuk saja, baru tempat dikuasai. Siap Prof. Nanti ditanya itu apa maksudnya ini, konfirmabilitas. Nanti kalau penguji betul-betul menguji pasti tanya satu-satu. Teknik analisis datanya. Di sini teknik analisis data deskriptif kualitatif. Ini dari mana ini? Ya Bro. Bukan 3 ini ya, 4 elemen ini proses analisis data. Kalau pakai Miles Haberman itu 4 elemen. Oh iya Bro, betul Bro. Jadi ini teknik analisis datanya pakai teknik analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan ini. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis interaktif Miles Haberman tahun 2016. 1 ini, 2 ini. Ya. Jadi cocok ini. Jadi ada display datanya, ada condensation-nya ya. Iya.
penyajian katanya kata itu reduksi dulu. Ya. Sekarang menjadi condensation data. Penyajian data. Oke. Ini nanti juga diungkapkan nanti ya, tidak hanya ditulis begini saja nanti. Kemudian di daftar pustakanya ini masih kurang ini masalah jurnal yang terkait dengan masalah penanganan stunting. Banyak itu ya. Minimal berapa Prof izin? Ya kalau minimal itu disertasi itu 15 nasionalnya, 15 juga internasionalnya. Itu kalau mau standarnya. Pokoknya cari sewajarnya, nanti ada proses sintetisnya ya. Iya. Citasinya aja. Ya. Oke ya, karena ini masih gagasan awal, jadi intinya kami hanya mau mengetahui gambaran awal sambil merekognisi pemahaman dan kemampuan Bapak Iswahidi dalam memahami collaborative governance pada penanganan stunting di Kabupaten Biak Numfor. Ya, saya sudah cek semua nilai yang sudah masuk semua. Ya, mungkin Ibu Wadil Ibu Wakil Rektor nggak bisa masuk ya, Bapak Ani Asmi Hidayah. Tapi sudah quorum ini, sudah kami bertiga. Tadi izin di awal beliau masuk Prof, cuman lagi ada kegiatan begitu Prof. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Karena sudah waktu juga. Iya. Baik, tim pengujian hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ramli Muhammad MSI, Ibu Asosiasi Profesor Dr. Imani Iswati, dan Saudara Iswahidi. Kita sudah sama-sama melaksanakan ujian gagasan awal saudara, dan para penguji sudah menguji dan memahami kemampuan dan wawasan Bapak tentang masalah disertasinya ini, masalah diset. Dan tim penguji memberi rata-rata secara akumulasi Bapak dianggap nilai lulus ya dalam ujian gagasan awal. Siap, Prof. Dengan catatan nanti ini perbaiki kembali ini masukan-masukan tadi, baru nanti konsultasikan dengan tim promotornya yang akan dibuat ya oleh Ibu Wadil satu yang baru. Oke. Baik. Dengan demikian mulai saat ini Anda sudah berubah status dari mahasiswa S3 Administrasi Publik menjadi kandidat doktor. Alhamdulillah. Ilmu administrasi publik. Jadi Bapak sudah kandidat ya. Berarti proses menyelesaikan riset dan mempertahankannya ya secara berjenjang. Oke? Siap, Prof. Alhamdulillah. Makasih banyak, Prof. Siap. Oke, selamat. Sambil mendalami lagi ini ya. Oke, baik. Siap. Tim pengujian hormati, karena waktu sudah mendesak dengan sholat Jumat, maka dengan selesainya saya umumkan bahwa Saudara Wahyudi lulus dalam ujian gagasan awal dan sudah memperoleh predikat kandidat doktor. Maka selaku ketua sidang mengajak tim penguji dan Saudara Iswahidi untuk sama-sama menutup ujian gagasan awal ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Prof. Ramli. Makasih banyak Prof. Ibu Isma. Makasih banyak Prof. Izin. Oke. Alhamdulillah. Ya, kita live ya. Iya, siap Prof. Izin.